أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما محفوظا. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, cetik pandai alim ulama, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah sholat isya, insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuklah satu nikmat yang paling penting. Kalau tidak ada nikmat ini, tidak perlu nikmat-nikmat yang lain. Tidak berguna nikmat-nikmat yang lain itu. Kalau seandainya nikmat ini tidak Allah berikan kepada kita, maka berusahalah kita agar diberikan oleh Allah nikmatnya satu. Bahkan bahagia dunia akhirat kita tergantung dengan nikmatnya satu. Nikmat apa itu? Itulah namanya nikmat iman. Iman ini adalah nikmat yang sangat penting. Maka kalau ada nikmat ini, insya Allah kita akan bahagia dunia, insya Allah kita akan bahagia akhirat. Tapi kalau tak ada nikmat ini, insya Allah juga susah dunia, susah akhirat. Memang kalau tidak ada nikmat iman, hidup kita pasti susah. Kenapa susah? Karena iman tidak jelas. Padahal kita sepakat, Pak, hidup ini kita ingin mencari kebahagiaan. Lawan daripada kebahagiaan adalah kesusahan. Dan kita sepakat, kita tidak suka dengan kesusahan. Bahkan guru-guru TK kita nyanyi, buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ulang lagi guru TK, buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Tapi guru TK-nya susah. Kenapa susah? Kenapa susah? Ini persoalan iman. Maka kalau sudah ada iman, tidak ada susah. Orang iman sudah ada susah dunia, ada susah akhirat. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu sendiri adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ibadah puasa Ramadan pun syaratnya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka modal iman ini dapat kita manfaatkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ustaz, betulkah orang beriman bahagia? Betul. Ada dalilnya. Tadi saya bacakan di awal ceramah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma
Jadi kalau hari-hari ini kurang-kurang bahagia, kurang-kurang tenang, perlu kita tanya dua perkara. Bagaimana amal kita? Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau iman sudah mantap, amalan baru, insya Allah tidak ada kesusahan, tidak ada kejadian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau begitu, apalah tandanya iman itu sudah baik? Maka ulama katakan tanda iman sudah baik adalah kalau sudah terasa nikmat dalam beribadah. Kalau sudah terasa nikmat dalam beribadah, tandanya iman kita sudah baik. Enak semua kalau masalah beribadah. Dengar ceramah enak, penceramahnya enak. Walaupun penceramahnya enak, pokoknya dengar ceramah enak. Mana berzikir enak, maka kalau orang sudah berzikirnya enak, imannya sudah bagus. Sedekahnya pun enak, sedekah pun enak aja dia. Kenapa? Karena imannya sudah bagus. Tapi kalau imannya kurang bagus Pak, sedekahnya susah. Lewat telinga, senyum dia. Lewat telinga senyum. Kawannya kan tanya, kenapa kau lewat telinga kau senyum? Inilah kamu ilmu itu terlalu rendah. Ikut pengajian. Bukankah sedekah itu bukan hanya menyedekahkan duit, tapi senyum juga adalah sedekah. Makanya kalau lewat telinga cukup senyum saja. Nah, itu ya. Pokoknya kalau untuk sedekah banyak kali dalil. Banyak kali dalil. Pokoknya biar kalah. Gimana lah? Payah kali mengeluarkan apa yang sudah ada pada dia untuk di jalan agama Allah. Payah kali. Kalau nanti terpaksa sedekah, baik dari dapat Pak uang yang warnanya merah. Astagfirullahaladzim. Dapat yang warna merah. Merah masuk jaringan warna merah. Takut nanti kalau kita taruh uang warna merah, untung nanti yang celengan. Maka masukin balik, tarik, dapatlah uang warna biru. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Merah warna biru. Bahaya tutuplah. Terakhir Pak cari, dapatlah duit gambar pahlawan nasional. Bagaimana? Bagaimana? Pahlawan nasional pakai apa? Pati murah, Seribe. Ini kan tak mau coba celengan sambil nyontoh menjaga celengan. Kita cocok tetap juga karena orang. 1.000 Pak sedekah. Kalau 1.000 sedekah, manalah kau cari oleh malaikat. Ini uang jatah menutup topeno. Kok 1.000? Saya. Kok kamu uang 1.000 yang sedekah ini kamu? Iya. Mau kemana 1.000? Mau masuk surga. Langsung malaikat bilang, maaf. Kalau 1.000, kayak mana masuk surga? Jangankan masuk surga, masuk WC umum aja kan datang. Coba WC umum naik berapa? 2.500. Jadi Pak sedekah di atas WC umum. Kadang-kadang dia di bawah WC umum. Itu Pak WC umum walaupun kita dah sesak kali, kalau tak ada duit 2.500 nggak bisa. Itu masuk WC umum. Ini mau masuk surga. 1.000 atau 2.000 nggak mungkin. Memang kalau iman belum mantap, semuanya berat. Baca Quran walaupun tidak bulan Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, tapi baca Quran ayat. Apalagi yang sebelum Ramadan jarang-jarang baca Quran, bahkan tidak pernah baca Quran. Nyapa Ramadan dan ayat baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti Quran. Tapi usahakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Satu ayat Pak. Ngantuk tadi. Memang ya, itu Quran. Kita payah-payah tak dengar. Ambil Quran, buka Pak. Dosa baca dari suara. Baca Quran insya Allah belum satu halaman kita tidur. Wah, Allah berbiasa itu Pak. Makanya kalau daripada ada di obat tidur kan, ambil Quran tengok insya Allah. Makanya kalau
dunia lebih awas. Dia lebih lah, dia lebih lama. Imam pun tak boleh punya. Padahal katanya bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan Ramadan. Tapi kenapa mereka bertanya dan pikiran kenapa mereka itu awalnya membaca Quran atau dia sembahyang yang lain atau dia berzikir ternyata tidak. Mengkarat orang tarawih apa? Habis tarawih mana? Ya orang yang tak di mana? Kedekok tinggal ya, tapi nak lebih banyak. Negara tak yang lebih. Perkara proses banyak perkara. Kenapa? Iman belum tetap. Kenapa? Karena iman sudah tetap, hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah seperti saya katakan, jamaah tidak boleh panjang. Rupanya sudah ada penelitian di ilmu kedokteran. Katanya penyakit batu itu tidak hanya disebabkan karena hujan atau debu-debu yang berterbangan, tapi ceramah terlalu lama juga dapat menyebabkan penyakit batu. Maka tidak kita panjang. Yang penting tingkatkan iman kita kepada Allah. Semakin besar iman kita, semakin bahagia kita, semakin mudah urusan dunia kita, semakin mudah urusan akhirat kita. Semoga Allah selamatkan hidup kita ini dengan Allah selamatkan iman kita yang kita sebut dengan husnul khatimah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.